Nah, di hadis ini keutamaan bagaimana orang yang menghafal Al-Quran sampai ayat yang terakhir dia baca gitu ya, itu akan menunjukkan derajatnya di akhirat nanti ya, di surga, dan juga memberikan dorongan kepada kita untuk menghafal Al-Quran dan mengutamakan orang yang telah hafal Al-Quran sebagai penghormatan dan pemuliaan terhadapnya, karena memang luar biasa ya orang yang menghafal Al-Quran, dia usahanya, upayanya luar biasa, berat sekali sebenarnya kalau menghafal Al-Quran itu, karena memang dia harus memprioritaskan dirinya ketika dalam aktivitas-aktivitas dia gitu ya, termasuk memprioritaskan yakni menghafal Al-Quran gitu ya. Ya banyak yang kehilangan waktunya ya, untuk menghafal Al-Quran ya. Tapi ini tentunya kalau sudah mengutamakan menghafal Al-Quran sangat mulia ya. Dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, hadis ini dikhususkan bagi orang yang hafal Al-Quran dan bukan orang yang membacanya dengan melihat mushaf, itu ya beda. Masih pahalanya ketika hafal. Ya, pahalanya lebih besar hafal. Secara ketinggian derajat ya. Karena membaca Al-Quran dengan melihat mushaf tidak bisa mengistimewakan seseorang daripada orang yang lain, dan tidak pula mengangkat derajatnya sedikit maupun banyak ya. Karena keunggulannya justru ada pada hafalannya ya. Dengan itulah berbeda tingkatan mereka di surga sesuai dengan tingkat hafalan mereka. Ya lebih banyak lebih bagus tuh, lebih tinggi. Pondok lah minimal itu juz 30 ya. Ya, juz 30 silakan tuh dihafal ya. Nah, keberuntungan mendapatkan tempat yang mulia ini punya syarat ya, yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam perkataannya. Dalam hadis ini terkandung satu keutamaan yang sangat nyata bagi orang yang hafal Al-Quran. Tapi syaratnya dia menghafalnya dengan mengharap ridho Allah, dia harus ikhlas. Ya. Bukan mengharap dunia, bukan mengharap ingin dipuji itu ya. Bukan merasa lebih hebat. Malah ya pengalamannya. Iya. Dipuji. Karena Allah semuanya. Bukan untuk meraih keuntungan dunia, dirham maupun dinar ya. Maka kalau misalnya tidak ikhlas, maka ia termasuk dalam kelompok manusia yang disabdakan oleh Rasulullah, yakni kebanyakan ya, orang munafik ya, menghafal Al-Quran, itu kata Rasulullah. Banyak di antara mereka orang munafik menghafal Al-Quran itu, insyaallah. Tapi berpamer gitu maksudnya. Iya, mereka yang tujuannya tidak ikhlas ya. Kayak dianggap pintar. Maksudnya di hadis tadi, naiklah ke tingkatan-tingkatan surga sesuai dengan kadar hafalan Al-Quran yang kau hafal ya, yang kau baca. Yakni adalah keikhlasan. Ini hadisnya hasan ya. Alangkah berbahagianya orang yang telah menghafal Al-Quran dengan ikhlas, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan kepadanya, bacalah Iqra wartaqi ya.
bacalah, naiklah dan tartilkanlah. Tuh bacanya harus tartil ya. Tartil. Perlahan-lahan ya tajwidnya itu tajwid ya, mengenal di antara tempat-tempat wakaf juga. Tartilkanlah bacaanmu. Karena tempatmu terletak pada akhir ayat yang kau baca. Kira-kira sampai di manakah ia naik? Ya. Nah, kata Imam At-Tibi rahimahullah, bacalah Al-Quran ini bagi mereka seumpama tasbih bagi para malaikat. Ya. Jadi bacaan Al-Quran itu seumpama tasbih bagi malaikat, di mana mereka tidak disibukkan oleh berbagai kelezatan dunia ya, malaikat itu. Karena bacaan Al-Quran bagi mereka merupakan kelezatan yang terbesar ya. Ya, jadi buat yang memang terbiasa juga misalnya bacaan Al-Quran itu bisa jadi hiburan buat dia gitu. Yang misalnya dia orang yang terus-menerus baca Al-Quran tuh ya, dia mendalaminya, tadabbur Al-Quran tuh ya. Nah, rihlahnya itu rihlah dengan Al-Quran gitu ya. Jadi rihlahnya itu dengan majelis ilmu gitu ya. Ya kalau dari kita kan banyak rihlah juga rekreasi itu ya, kemana gitu ya. Nah ini rihlahnya dengan Al-Quran gitu ya. Kenapa ya, banyak sekali kalau kita menyelami gitu ya keutamaan Al-Quran itu kan butuh perjalanan gitu ya. Keutamaan Al-Quran atau kita membaca tafsir dalamnya itu ya, itu kan butuh perjalanan gitu ya. Dan ya tercatat saja gitu ya, ketika di majelis yang lain saya juga mengajar itu tafsir ya, itu juga tidak sampai baru 10 tahun ya, tidak sampai ke surat Ali Imran belum gitu ya, itu masih Al-Baqarah gitu ya. Ini masih Al-Baqarah terus saya gitu ya. Berapa ayat? Iya, Al-Baqarah kan 286 kan, masih 187 sekarang kan. Hah? 286. Iya, 286. Itu juga kan ada ayat-ayat yang panjang Al-Baqarah juga kan. Panjang. Iya. Penjelasannya harus dibagi-bagi berapa pertemuan tuh. Ya kebayang tuh ya. Itu kan. Jadi kalau kita betah dengan Al-Quran, ya itu niscaya Al-Quran itu jadi hiburan buat kita. Terus menerus gitu. Bosan baca Al-Quran. Kita tahu artinya kan kadang-kadang riwayat Nabi Yunus, riwayat Nabi Dawud, di ayat di Al-Quran kabeh kan eta. Riwayat Nabi Nuh, usin, surga. Makanya bagaimana orang-orang terdahulu itu ya merasa usul itu ya bisa cepat hatam ya, karena Al-Quran itu mereka sudah terbiasa di hati mereka itu sudah terngiang-ngiang Al-Quran itu ya gitu. Tingginya Ya, ya sepanjang ia sadar juga, sepanjang dia tidur juga masih terngiang-ngiang bacaan Al-Quran itu ya ketika tidur gitu ya. Bahkan dalam ketika dia bermimpi dia itu masih ada bacaan Al-Qurannya gitu. Dalam mimpi gitu ya, itu tersadarkan juga ada bacaan Al-Qurannya gitu. Itu orang yang terdahulu seperti itu. Al-Fatihah Baqarah terus ya. Iya. Setengah juz sepoek atau apa? Dua lembar lumayan. Semayan gitu. Karena apa, emang kelezatan sekali, lezat sekali yang namanya zikir. Dan yang paling lezat itu emang Al-Quran tuh ya. Dari bacaannya, dari maknanya gitu ya, luar biasa gitu loh bacaan Al-Quran itu ya. Kadang-kadang di Indonesia candi itu dan untuk kegiatan
raja atau apa gitu, perusahaan negara Iya. masih ditentang ke Pancasila. Dan bagaimana kunci ketenangan, gitu ya, kunci ketenangan hidup, kunci kebarokahan hidup, di mana ketika dia itu dekat dengan Al-Quran, itu ya, gitu. Kita misalnya bingung, ya, bingung masalah harta pun, kita pun baca Al-Quran, coba gitu. Itu terdapat ya dalam setiap hurufnya itu, ya, adanya ketenangan, itu adalah rezeki, gitu ya, gitu. Bahkan membaca Al-Quran bisa mendatangkan rezeki juga, gitu kan. Dari sisi ya rezekinya minimal ketenangan, gitu ya. Atau bahkan juga mendapatkan, kalau dia sebagai pengajar itu kan dapat juga tambahannya, gitu ya, gitu. Walaupun tidak mengharapkan, gitu ya, tapi tentunya itu sudah dijamin, gitu ya, buat para penghafal Al-Quran, karena memang sudah istimewa, gitu ya. Ya semoga kita juga termasuk orang-orang yang istimewa dengan salah satunya dekat bersama Al-Quran. Oke, demikian ini saja dulu ya yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Tentunya juga hikmah di tahun baru hijrah, kita juga bagaimana hijrah dari yang asalnya juga tidak dekat dengan Al-Quran, terus dekat dengan Al-Quran, ya. Jadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, gitu ya, gitu. Terus dekat dan terus dekat, gitu. Nah, pedoman hidup. Iya, pedoman hidup. Gitu. Tentunya dengan dekat bersama Al-Quran, nanti dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa ya pasti taqarrub ila Allah. Kita tutup saya dengan doa ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa taqwa wa afaqina mas. Ya qul li baqul tsabit qablan ini surfa qul. Saya dunia radio was. Dunia TV hamas. TV hamadi. Wajah tajatan di kulisar. Allahumma arhamna fal fikirni asyata falas bisa. Kemana asim lana nurana afkalana matu kalayana yang nak tahu. Kemana afkalana wal ikhwan yang habis menabi iman. Kalau terjadi kalau benar kita lagi nak menurut benar. Tapi auzini asqurani masalah tiap hari. Kalau dah ya anak malas solihan terdoa. Wa dikini bilang kafi ibadah sol. Inna Rabbana afriq alaina sabra Tapi taqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa minkum aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.